Ya, ini kita lanjut dulu nanti ya Pak Ibu ya. Falsifikasi dan sikap kritis terhadap teori ini sangat berkaitan nih. Jadi beberapa hari yang lalu saya menyiapkan ini ya, membuat slide presentasi untuk kuliah ini minggu lalu juga. Nah ini saya zaman dulu saya juga sudah baca tentang Popper gitu. Tapi saya semakin sadar bahwa pandangan Popper itu antara satu hal dengan hal yang lain itu berkaitan Bapak Ibu ya. Berkaitannya itu nggak bisa dilepas gitu ya. Jadi tadi kemarin kita bahas falsifikasi, kemudian tadi deduktif testing terhadap teori, ya. Kemudian ini sikap kritis itu kan berhubungannya. Jadi falsifikasi itu di dalamnya juga pasti termasuk ada sikap kritis. Ya. Kita lihat saja ya, Bapak Ibu. Jadi di sini Popper mengatakan hipotesis dan teori atau teori harus berisiko untuk difalsifikasi, ya. Metode ilmiah versi Popper menempatkan hipotesis dalam kerangka pengujian sedemikian rupa sehingga berisiko untuk difalsifikasi. Ya. Jadi kita inginnya sih hipotesis kita benar, ya Pak Ibu ya, bukan pengennya salah gitu. Tentu kita inginnya hipotesis kita benar, gitu ya. Nah, namun kita merumuskan cara pengujian sedemikian rupa sehingga dalam pengujian ini, hipotesis kita itu berisiko untuk ditolak, gitu ya. Seandainya kita merancang pengujian, lingkungan pengujian, cara pengujian yang sedemikian rupa sehingga nyaris selalu membuktikan bahwa hipotesis kita benar, nah itu berarti kita tidak bersikap kritis terhadap teori kita, atau kita tidak menempatkan teori kita dalam sikap kritis yang tepat sesuai dengan yang disarankan Popper gitu ya. Kemudian yang nomor 2, Popper menyarankan agar sebuah teori dirumuskan sejelas mungkin sehingga setiap konsekuensi dari teori tersebut dapat dideduksi dengan mudah ya. Jadi semakin jelas teorinya itu dirumuskan, itu kayak kalau istilahnya Popper itu kayak dia menyerahkan lehernya gitu ya untuk ditebas oleh eksperimen, kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Ini leher saya, silahkan kalau Anda bisa nebas monggo gitu. Setiap konsekuensi dari teori tersebut dapat dideduksi dengan mudah, tidak ambigu, ya ini penting sekali, ini tidak ambigu, dan dengan demikian dapat dibenturkan secara frontal dengan fakta eksternal melalui pengujian atau observasi. Ya, spiritnya seperti itu, Bapak Ibu ya. Prakteknya belum tentu semudah ini, ya. Tapi spirit ini yang harus kita pegang. Dari sebuah teori yang diformulasikan dengan baik, setidaknya kita akan dapat mendeduksikan satu pernyataan prediksi atau konsekuensi yang menolak fenomena tertentu. Nah, ini jadi gini ya Pak Ibu, mungkin nanti lebih jelas di slide berikutnya, tapi kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan skema falsifikasi ini gitu ya, kemudian kita bersikap kritis terhadap teori ya, ini dalam pengujian dalam metode ilmiah ini, pengujian ini dia teorinya itu dia akan, kan tadi kita turunkan ya ada prediksi empiris ya. Prediksi empiris berarti dalam pengujian nanti kan ada yang selaras, ada yang tidak selaras ya. Kita ingin tahu ini apakah selaras atau tidak selaras gitu ya. Nah, kalau tidak selaras berarti kan ada fenomena yang kita tolak. Misalkan gini ya, saya ambil contoh saja, contoh yang lalu lah ya, atau contoh yang tadi aja Bapak Ibu ya. Contoh yang Einstein aja ya. Jadi Einstein dia kan punya hipotesis bahwa gravitasi itu akan membelokkan ruang gitu ya, melengkungkan ruang. Sehingga cahaya itu nanti akan berbelok ya. Hipotesisnya seperti itu. Nah, konsekuensinya kata Einstein nanti akan ada bintang yang kelihatannya geser dari posisi semula. Kalau bintang itu kita lihat dan di jalur cahayanya itu nanti ada benda bermassa besar di situ. Dia akan
kelihatan berbelok, gitu ya. Nah, berarti Einstein itu dia menolak fenomena yang lain, yaitu bahwa cahaya itu akan lurus, ya, atau posisi bintang yang terobservasi itu tidak akan tergeser. Itu ditolak oleh Einstein, ya. Nah, ciri khas dari teori yang bisa difalsifikasi itu seperti itu, Bapak Ibu, ya. Jadi dia menolak fenomena tertentu. Sehingga kalau fenomena itu ternyata terjadi, jadi kalau misalnya pas eksperimen tadi ternyata terjadi bahwa cahaya itu tetap lurus gitu ya, itu langsung teorinya Einstein itu langsung tertolak gitu ya. Jadi dalam merumuskan teorinya itu Einstein itu sudah menyerahkan lehernya tadi, dia menunjukkan bahwa kalau cahayanya itu tetap lurus berarti teoriku salah gitu ya. Jadi Einstein menolak fenomena tertentu. Kira-kira pengertian seperti itu, Bapak Ibu. Nanti silahkan ditanyakan ya. Nah, ini yang tidak kritis nih. Jadi sikap anti falsifikasi. Tadi kan Popper itu menyarankan sikap kritis terus-menerus bahkan terhadap teori kita sendiri, ya. Jadi saintis tidak semestinya menampilkan sikap anti falsifikasi, yaitu melakukan upaya-upaya sistematis untuk menghindari falsifikasi. Jadi ya tadi itu kondisi percobaannya dibuat sedemikian rupa sehingga ya kelihatan selalu benar lah ini teorinya. Misalkan ya, kalau kita menggunakan machine learning gitu ya, nanti data-data untuk training dan seterusnya itu ya kita pilih datanya itu sedemikian rupa sehingga ini cocok dengan algoritma machine learning yang kita gunakan gitu. Jadi nanti kemungkinan performansi machine learning kita akan jadi bagus dan seterusnya gitu ya. Nah, itu termasuk sikap anti falsifikasi, yaitu kita melakukan upaya sistematis agar hasilnya bagus gitu ya. Supaya lulus Bapak Ibu ya. Lulus dengan mudah. Karena kalau tadi waktu itu yang tanya siapa ya, Pak Kukuh kalau nggak salah. Kalau ternyata salah, nanti kan pas diuji ribut ini para penguji. Ini gimana sih? Ya, hipotesis penelitian kok hasilnya setelah diuji salah. Ataupun menginterpretasikan bukti sekedar agar keduanya yaitu teori dan bukti pengujian tadi bisa tetap selaras. Ini caranya bisa macam-macam ya. Pokoknya kita pengennya hipotesis kita itu benar. Gitu. Saintis hendaknya tidak melakukan mekanisme anti falsifikasi. Ini di antara beberapa mekanisme anti falsifikasi atau mekanisme tidak kritis ya. Itu adalah memformulasikan ad hoc hipotesis ya. Contoh gampangnya gini, Bapak Ibu, ad hoc hipotesis ini. Teorinya adalah air selalu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, gitu ya. Waktu itu rasanya sudah saya gunakan sebagai contoh itu. Air selalu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ternyata di kemudian hari ada peneliti lain yang membuktikan enggak kok, ini ternyata saya uji bisa mendidih di suhu 80 derajat Celcius, gitu ya. Dan lokasinya di pegunungan. Yang pengujian pertama lokasinya di pantai. Kemudian berdasarkan itu kita membuat ad hoc hipotesis, yaitu gini. Hipotesisnya kita modifikasi. Tadinya membeku pada suhu 100 derajat Celcius. Kita modifikasi sebagai begini. Air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius kecuali kalau dia dipanaskan di pegunungan. Itu ya Pak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu bayangkan ad hoc hipotesis ini dia adalah memodifikasi hipotesis tanpa kita menambahkan pengetahuan yang baru. Jadi harusnya kan gini, kalau tadinya hipotesis awalnya 100 derajat Celcius, loh kok ini ada yang suhunya 80 derajat Celcius sudah membeku. Kita bertanya harusnya, apa sebabnya? Kenapa kok titik didih ya, bukan titik beku, titik didihnya itu kok beda, yang satu 100 derajat Celcius, yang satu 80 derajat Celcius, perbedaannya apa? Akhirnya ditemukan misalkan, oh ternyata tekanan tekanan udara berpengaruh gitu ya. Nah, kalau seperti itu kita tidak membuat ad hoc hypothesis. Kalau ad hoc hypothesis tadi
Kita hanya merubah hipotesis ya agar selaras dengan pengujian, agar selaras dengan hasil pengujian yang baru tadi yang menyangkal itu ya. Yang menyangkal itu kita rangkul kira-kira gitulah. Yang kedua membuat ad hoc definition ya. Ini contohnya ya, kalau waktu itu kita katakan bahwa semua angsa itu pasti warnanya putih gitu ya. Kemudian nanti ada seseorang yang membawa, ini aku punya ada angsa hitam. Kemudian kita bilang, oh kalau gitu itu bukan angsa. Itu namanya ang-black gitu ya. Karena hitam kita sebut ang-black gitu. Nah, ad hoc definition gitu ya. Jadi kita nggak mengakui bahwa itu memang angsa dan warnanya hitam. Enggak. Pokoknya kalau angsa itu pasti putih, kalau hitam ya bukan angsa. Itu namanya ad hoc definition ya. Atau yang cara ketiga, menghindari bukti falsifikasi. Misalkan kita selalu menolak misalkan ada orang lain memfalsify teori kita gitu ya, kita selalu menolak dengan oh ini Anda pengujiannya tidak valid misalkan, padahal dia udah menguji dengan cukup valid gitu ya. Jadi kita selalu menghindar untuk menerima falsifikasi itu. Kira-kira seperti itu ya Pak Ibu ya, sikap anti falsifikasi. Nah, ini yang menarik. Di sisi lain kita nggak boleh juga dong terlalu mudah menerima falsifikasi ya. Jadi kita udah merumuskan teori, tiba-tiba ada yang menyangkal gitu. Oh berarti teoriku salah ya? Oke, salah gitu. Nggak seperti itu juga ya. Jadi ini yang menarik ya. Di sisi lain Popper juga mengatakan bahwa saintis mestinya tidak terlalu mudah menanggalkan teorinya berdasarkan bukti falsifikasi ya. Sikap terakhir ini menurut Popper, kalau kita terlalu mudah menanggalkan teori, ya, justru menampilkan ketidakkritisan terhadap hasil dan proses pengujian teori. Ya. Jadi benar itu tadi. Kalau ada yang memfalsifikasi, kita harus lihat dulu. Dia ngujinya seperti apa sih? Apakah sudah benar valid? Atau dia sebenarnya bukan menyangkal teori kita, gitu ya. Pengujian itu valid, tapi dia nggak menyangkal teori kita. Bisa jadi seperti itu. Gitu ya. Macam-macam. Kita harus lihat dulu gitu ya. Kita harus bersikap kritis juga terhadap pengujian. Ya, mengapa demikian? Bukti falsifikasi mungkin saja dihasilkan dari pengujian yang kurang cermat. Kemungkinan lain, apa yang terlihat sebagai penyimpangan, ya ini kemungkinan lainnya ini menarik nih ya Pak Ibu. Yang terlihat sebagai penyimpangan yang ditemukan dalam pengujian bisa saja memiliki penjelasan yang masih konsisten dengan teori. Nah, ini lebih jelasnya kita lihat di contoh sebelah ini ya. Nah, ini ya. Jadi ini tentang penemuan planet Neptunus ya, Bapak Ibu. Jadi ini ada John Couch Adams dan siapa ini Urban adalah penemu planet Neptunus di tahun 1846 pada saat mereka bekerja secara independen dalam kerangka paradigma Newtonian. Jadi mereka menggunakan teori Newton, paradigma Newton gitu ya, untuk meneliti gerakan benda-benda langit gitu ya. Saat itu mereka menemukan adanya sedikit penyimpangan orbit planet Uranus ya. Penyimpangan ini artinya apa, Pak Ibu? Jadi teori Newton itu dia punya prediksi empiris gitu ya. Harusnya orbit planet Uranus itu seperti ini gitu. Ternyata setelah diamati kok berbeda. Ya. Nah, kalau seperti itu harusnya ada yang salah ini dengan teori Newton gitu ya. Dalam bagian tertentu dia bisa dikatakan terfalsify gitu ya. Karena prediksi empirisnya itu bertentangan dengan eksperimen. Ini ya Pak Ibu ya, dilihat di sini. Tanpa Neptunus, jadi kan Neptunusnya belum ketemu nih. Penyimpangan ini dapat menjadi bukti falsifikasi terhadap teori Newton gitu ya. Jadi wah ini Uranus kok aneh ini orbitnya gitu. Newton jangan-jangan nggak benar ini gitu ya. Sebagaimana kita ketahui, Newton dan juga Kepler menyatakan bahwa semua planet akan selalu bergerak dalam orbit berbentuk elips sempurna, kecuali jika ada gaya lain yang mempengaruhi planet-planet tersebut. Alih-alih langsung meninggalkan teori Newton, jadi dia nggak langsung menerima falsifikasi itu. Adams dan Leverrier, si tadi Urban tadi, justru berupaya mencari gaya lain ini. Jadi mereka anggap dulu ini Newton ini kayaknya kemungkinan besar tetap benar deh. Mereka tetap confidence bahwa teori Newton itu benar. Jadi mereka nyari itu, gaya lain itu apakah ada atau tidak. Akhirnya mereka menemukan Neptunus yang menghasilkan gaya gravitasi tersebut. Jadi penyimpangan dari Uranus tadi ternyata disebabkan oleh objek yang misterius
yang belum ketemu saat itu yaitu planet Neptunus. Ini ya Pak Ibu ya. Jadi bukti falsifikasi itu harus kita tempatkan dalam kerangka kritis juga gitu ya. Kita nggak boleh serta-merta dengan mudah menerima falsifikasi. Nah ini menarik nih Pak Ibu ya. Jadi sikap kritisnya ada di dua sisi ya, terhadap teori dan tapi jangan gitu juga gitu ya. Nah keseimbangannya harus kita cari ini. Oke, ini nanti kita masuk ke beberapa contoh kasus. Mungkin sebelum itu silahkan jika ada yang akan didiskusikan lebih dahulu Bapak Ibu.